Hai para wanita terkasih di dalam Tuhan, welcome to Ibadah Gilgal Women Fellowship. Mari saya mengajak kita semua memuji dan menyembah Tuhan. Shalom para wanita, dimanapun kita berada siang hari ini, saya mau ajak kita semua sama-sama datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita buat kebaikan Tuhan, apa yang kita alami, apapun keadaannya, Tuhan Yesus baik. Bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia. Bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, yang kuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia. Firman Tuhan berkata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Mari para wanita, saya ajak kita sama-sama katakan pada jiwamu, hai jiwaku, mari bangkit dan pujilah Tuhan, karena Dia baik, karena Dia ajaib. Siap? Yuk kita sama-sama katakan lagi. Ku kan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, yang kuasa selamanya. Biar musik memuji Tuhan. Mari sama-sama, kalau boleh kita renungkan apa saja kebaikan Tuhan yang Dia kerjakan dalam hidupmu. Ada begitu banyak, saya yakin melebihi semua masalah kita. Dia Tuhan yang hebat. Yuk, kita mau sama-sama ya, tepuk tangan yuk. Ku kan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia. Ku kan memuji Tuhan
Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita datang lebih dalam lagi sama Tuhan. Setiap kita yang perlu pertolongan Tuhan, setiap kita yang mau percaya sama janji Tuhan, bahwa Dia setia dalam kehidupan kita. Mari sama-sama katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dia sungguh setia. Bahwa kasih setia Tuhan Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib,
bersyukur sebab Engkau setia, janjimu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu, kasih sayang-Mu, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, Kau lebih dari segalanya. Yes Lord, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, ku mau percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yes Tuhan, kami mau percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah melupakan janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada buat kami di setiap waktu, di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu siang ini Tuhan. Engkau Allah yang taruh Tuhan hati, pikiran, perasaan-Mu Tuhan, biar sehingga kami dapat terobosan demi terobosan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Makasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap yang percaya boleh sama-sama kita katakan amin. Shalom wanita-wanita Allah yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Yeli. Saya menikah dan memiliki 2 orang putra berusia 14 dan 12 tahun. Selain sebagai seorang ibu rumah tangga, saya juga seorang profesional dalam bidang networker. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa menyaksikan bagaimana saya mengalami perjalanan iman yang luar biasa bersama Tuhan. Tepatnya di tahun 2018, saat itu kami sekeluarga diizinkan Tuhan mengalami satu kondisi yang cukup berat dalam bidang keuangan. Saat itu usaha dan bisnis dari kami, suami saya itu mengalami satu kondisi drop, dan otomatis mengakibatkan pemasukan kami pun secara otomatis drop juga, dimana kami harus mencukupi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, dan juga ditambah kami harus melakukan kewajiban kami, menyelesaikan kewajiban kami kepada pihak bank, dimana saat itu kami ada pinjaman dengan pihak bank untuk running bisnis kami. Dan apa yang terjadi dalam kondisi seperti itu, kami nggak mampu untuk membayar kewajiban kami kepada pihak bank setiap bulannya, hingga akhirnya kami memiliki tagihan yang mulai setiap bulan demi bulan menumpuk karena kami tidak dapat membayarnya, sehingga pihak bank terus mengejar kami, bahkan kolektor pun datang ke rumah untuk menagih. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk menjual rumah yang kami tinggalkan saat itu, karena itulah satu-satunya aset yang kami miliki, dengan tujuan kami ingin melunasi semua yang menjadi kewajiban kami. Kami masukkan tepatnya di bulan Januari 2018
saat itu kami udah masukkan kepada pihak agent properti untuk coba dipasarkan. Apa yang terjadi dalam waktu kurang lebih 3-5 bulan, tidak ada satupun customer yang datang melihat ataupun juga menawar. Nah, saat itu kami terus dikejar-kejar oleh kolektor bank untuk segera menyelesaikan tunggakan kami yang sudah berbulan-bulan. Sampai suatu waktu saat itu saya pribadi sebagai seorang istri mulai ketakutan. Saya mulai khawatir, saya mulai bimbang. Akhirnya suatu saat itu saya bilang kepada suami saya, bagaimana kalau kiranya kita mungkin turunkan lagi harga yang akan kita jual ini supaya mungkin ada orang yang menawar ataupun datang. Tapi suami saya saat itu katakan bahwa kondisi harga yang kami sudah pasang itu adalah kondisi harga yang memang cukup murah untuk pasaran saat itu. Dan kami juga tahu kondisi rumah kami itu harganya memang cukup tinggi dengan kualitas karena kami bangun sendiri dari awal. Tapi kami sudah menyesuaikan dengan harga pasar, dan jujur pada saat itu juga kami tahu keadaan perekonomian juga sedang krisis ya, dan gak mudah menjual rumah dalam waktu cepat dan dengan nilai nominal yang cukup besar juga. Nah, apa yang terjadi suatu waktu saya mengalami satu ketakutan yang amat sangat. Saya mulai bertanya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bagaimana dengan kondisi saya? Sampai saya berseru sama Tuhan dan saya sampai mulai khawatir, mulai takut. Saya sampai minta suami saya apa kita mungkin kemahalan dan sebagainya. Nah, suatu saat kami terus berdoa dan pada waktu itu malam kami melakukan doa bersama anak-anak, dan saat itu ketika berdoa saya mendengar satu suara yang lembut berbicara di dalam hati saya, satu kata yang sangat-sangat membuat saya tuh tersentuh. Kata-kata itu adalah, tidak percayakah engkau kepadaku anakku? Sebuah kalimat, sebuah kata yang begitu lembut membuat saya menangis, dan saat itu saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, di mana saat itu Roh Kudus menjamah saya menangis, saya minta ampun sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan ampuni saya mulai ragu, saya mulai meragukan kuasa-Mu, meragukan iman percaya saya. Dan saat saya minta maaf sama Tuhan, saya menangis, dan apa yang terjadi, singkat cerita, dalam 1 minggu setelah kami berdoa itu, Tuhan kirimkan customer datang melihat, bahkan ada customer yang menawar, dan pada saat itu luar biasa, ada 2 customer sekaligus yang berebutan cocok dengan harga kami, dan mereka berebutan untuk segera memberi DP. Singkat cerita, orang yang lebih dulu memberi DP melakukan proses untuk melakukan KPR untuk pembelian rumah kami. Dan apa yang terjadi, orang pertama itu saat itu rumah kami sudah mulai di DP. Saya bersyukur, saya bilang terima kasih Tuhan untuk jawaban doa yang Tuhan lakukan. Dan apa yang terjadi nggak sampai di situ aja ibu-ibu. Ternyata orang yang pertama itu KPR-nya gagal dan dia mundur. Nah, saat itu saya dengan kondisi kami itu dikejar-kejar oleh pihak bank untuk segera membayar tunggakan kami. Di sisi lain lagi kami sudah happy, rumah udah di DP tapi ternyata gagal. Dan akhirnya kami coba hubungi pihak kedua yang tadinya berebutan mau DP juga. Puji Tuhan, Tuhan jamah hati mereka. Dan mereka pun juga tetap masih mau melakukan dan mau ambil rumah kami. Orang kedua ini proses kredit atau KPR juga, dan ternyata mereka juga gagal. Nah, saat itu saya berseru sama Tuhan. Saat itu saya bilang, Tuhan, saya tahu kalau Kau tuh udah buka jalan, gak ada satupun yang bisa menutupnya. Saya tahu semua ada dalam rencana-Mu. Sampai saya datang ke mami saya bilang, kalau Tuhan menolong dengan 1 orang beli langsung beres, itu hal yang biasa. Tapi Tuhan mau buat sesuatu perkara yang lebih besar daripada itu untuk kamu. Tetap percaya, yakin Tuhan pasti buka jalan. Singkat cerita, saya dikuatkan kembali oleh mami saya, dan saya percaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 11 katakan, dan Mazmur 37 ayat 25 katakan, Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang aku tua, dan tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta. Itu yang saya imanin dan saya percaya. Dan akhirnya ketika orang kedua gagal juga, kami terus berdoa dan Tuhan kirimkan orang ketiga. Singkat cerita, orang ketiga ini berhasil membeli rumah kami dengan harga yang terbaik yang gak pernah kami pikirkan. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Bahkan Tuhan bisa mempersiapkan 3 orang sekaligus. Ketika satu gak berhasil, Tuhan bersiapkan orang yang lain, dan ternyata orang ketiga adalah orang yang terbaik dengan harga yang terbaik dari harga yang sebelumnya. Di sini
saya mau saksikan bagaimana kuasa Tuhan terus bekerja ketika kita terus menaruh iman percaya kita. Di saat kita meragukan Tuhan, mari kita datang sama Tuhan. Firman Tuhan katakan menutup kesaksian saya di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika saya merenungkan firman ini, di situ Tuhan memberi sebuah rema dalam hidup saya bahwa iman itu sesuatu yang penting. Iman itu adalah menjadi dasar dari pengharapan kita. Apa yang menjadi harapan ibu-ibu saat ini? Apa yang menjadi doa ibu-ibu saat ini? Mari dasari dengan iman percaya. Jangan ragu akan kuasa Tuhan, karena dasar adalah satu esensi. Mungkin kalau ibu-ibu di sini banyak yang bisa membuat kue. Jika kita membuat kue itu ada esensi, ada dasarnya. Untuk membuat kue itu bisa mengembang, kita butuh satu baking soda atau pengembang untuk kita masukkan, walaupun hanya sedikit, akan membuat kue itu menjadi indah. Begitupun dengan iman yang Tuhan katakan, walaupun kamu punya iman hanya sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata kepada gunung ini beranjak, dan gunung ini akan beranjak dari tempatnya. Itulah esensi sebuah iman yang Tuhan katakan. Dia adalah dasar yang kecil saja atas setiap pengharapan, atas setiap doa-doa yang menjadi doa dan pergumulan kita. Dan juga Tuhan katakan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Firman Tuhan katakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang namanya bukti adalah sesuatu yang terlihat. Tapi Tuhan katakan bukti dari segala sesuatu tidak kita lihat. Ini menjadi perenungan saya. Bagaimana bukti yang bisa dilihat tapi menjadi dasar dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ternyata Tuhan berbicara, memberikan rema kepada saya. Kita hanya bisa melihat dengan manusia roh kita, dengan mata roh kita. Bagaimana kalau kita bisa membangun manusia roh kita, kehidupan, keintiman kita dengan Tuhan. Kita akan memiliki cara pandang yang berbeda. Kita bisa melihat dengan mata iman, dengan manusia roh. Apa yang kita bisa lihat tidak mungkin menjadi mungkin, karena itulah kuasa Tuhan. Dan saya percaya apapun yang menjadi pergumulan ibu-ibu, apakah pergumulan keluarga, pergumulan dengan pasangan, anak-anak, ataupun dalam pergumulan keuangan seperti yang kami alami, ataupun juga sakit penyakit, percayalah, mari kita menjadi godly woman yang luar biasa. Sebagaimana firman Tuhan banyak ceritakan para wanita-wanita yang beriman, wanita yang pendarahan, mengalami mujizat hanya dengan iman. Dia menjamah saja ujung jumbai itu baju Yesus. Di situ dia mengalami mujizat. Wanita yang sudah tidak punya apa-apa lagi, yang dimana saat itu bertemu dengan Elisa, dengan iman dia mengisi tempayan-tempayan kosongnya. Di situ mujizat terjadi. Mari setiap kita para wanita Allah, jadilah godly woman, jadilah faithful woman, di mana kita tetap berdiri kuat, menjadikan iman menjadi dasar, esensi dalam setiap pengharapan kita, dalam setiap pergumulan dan doa-doa kita. Terima kasih, ini kesaksian saya, semoga menjadi berkat buat ibu-ibu semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Yeli, kesaksiannya yang luar biasa, yang menginspirasi dan membangkitkan setiap iman dan pengharapan kita. Hari ini kita akan dilayani oleh seorang wanita yang luar biasa, wanita yang menginspirasi sebagai pendoa yang dahsyat, merupakan bagian dari keluarga besar GBI Gilgal. Mari kita sambut Pastor Vanda Kalangi dengan sambutan yang luar biasa. Halo ibu-ibu GWF yang saya kasihi dalam Tuhan, selamat bertemu sekalipun lewat online. Tapi saya percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama kita, amin. Dan pada saat ini saya akan sharingkan di tengah-tengah ibu-ibu semuanya. Dan saya berharap bahwa ibu-ibu dapat mengikutinya dengan baik. Dan kita semua mengalami Tuhan dalam hidup kita. Sebelum saya akan lanjut, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang ini. Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk kami dapat mengalami Tuhan lewat kebenaran. Bicara Engkau bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus. Amin. Oke. Sesuai dengan judul kita pada saat ini, saya akan sharingkan untuk ibu-ibu semua tentang faithful woman, menjadi wanita yang beriman. Firman Tuhan pada saat ini saya akan ambil di dalam
Matius pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-28. Satu pernyataan yang luar biasa Tuhan Yesus kepada seorang wanita. Matius pasal 15 ayat 28 berkata seperti ini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, saya sangat mengatakan ini hal yang sangat luar biasa. Karena yang berkata kepada ibu ini adalah Yesus sendiri. Dia berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Saudara, saya tahu kalau misalnya saya dikatakan, "Hai ibu Vanda, besarlah imanmu." Yang dikatakan oleh Yesus sendiri, waduh, saudara, itu sebuah hal yang buat saya sangat berarti dan sangat berarti banget dalam hidup saya. Gitu. Dan ibu ini mendengar akan pernyataan tersebut. Besar imanmu. Dan saya percaya di tengah-tengah kita ibu-ibu yang mengikuti GWF ini. Ibu-ibu memiliki iman yang besar. Yang luar biasa. Yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kita. Dan setiap wanita yang mengikuti GWF ini. Saya percaya memiliki iman kepada Tuhan. Saya beberapa kali kami mau adakan perjalanan dan pada saat itu saya menyiapkan segala sesuatu. Tiba-tiba anak saya bilang, "Mama udah siap?" "Belum, lagi atur ini, lagi atur itu." Dan dia bilang, "Apa sih yang mama mau bawa?" "Wah ini." Wah, dia bilang ribet sekali ya, jadi perempuan banyak sekali masalahnya katanya. Harus inilah, harus itulah. Dan saudara, pada saat saya mendengar akan pernyataan anak saya bilang, emang benar ya perempuan itu banyak masalah, banyak sekali ribetnya ya. Dan saya melihat bahwa masalah yang dihadapi perempuan itu, iya padahal banyak tapi sebenarnya bisa digolongkan di dalam beberapa hal. Wanita itu punya masalah, yang pertama ini, masalahnya wanita apa? Masalah yang sedang dia hadapi, apapun itu. Kedua, masalahnya wanita adalah masalah hal-hal untuk hal-hal yang tidak penting dan yang penting. Masalah yang wanita hadapi adalah hal-hal yang belum terjadi. Dan lebih besar lagi saudara yang dihadapi oleh wanita, yaitu masalahnya hal-hal yang mungkin tidak akan terjadi. Kenapa saya berkata demikian? Karena dalam perjalanan kehidupan saya juga mengalami hal yang sama saudara. Saya melihat, wah kok saya hal-hal yang kecil kadang-kadang tuh jadi riuh gitu buat saya. Kadang-kadang hal-hal yang belum terjadi saya udah pikirin. Hal-hal yang mungkin tidak akan terjadi saya sudah jadi masalah dari sekarang. Saudara, saya berikan contoh. Pada saat kami ini terjadi pada saat kami dalam pernikahan, waktu awal-awal menikah ya. Tiba-tiba saya tanya sama suami saya, kamu kalau misalnya saya meninggal, kamu mau kawin lagi enggak? Suami saya enggak mau jawab, tapi saya paksa harus jawab. Tidak boleh tidak, harus jawab. Suami saya bilang, itu enggak penting, itu belum terjadi, itu enggak mungkin terjadi. Tapi saya bilang enggak, jawab gitu loh. Pada saat dia jawab iya, wah saya cemberutin. Gak bisa dong gitu, saya gak bisa terima. Masalah buat saya. Saudara, dan itulah wanita aneh gitu loh. Saya pikir aneh juga ya saya bisa bertanya seperti begitu. Terus dia jawab dan saya marah pula gitu. Dan hal itu belum tentu terjadi. Dan hal itu belum terjadi. Tapi itulah masalah yang dihadapi oleh wanita. Apakah ibu-ibu mengalami hal yang sama? Saudara, tapi saya mau katakan pada saat ini bahwa saya terlalu yakin bahwa wanita-wanita yang ada saat ini adalah wanita-wanita yang sekarang ini adalah wanita-wanita yang berbeda. Mengapa? Karena wanita-wanita yang ada saat ini adalah wanita yang beriman.
Saya ingin bagikan 3 hal bagi setiap wanita saat ini. Apa yang dimiliki oleh wanita yang beriman? Yang pertama adalah wanita yang beriman memiliki iman. Iya Pastor Vanda, benar. Kalau wanita tidak memiliki iman, masa dikatakan wanita beriman ya ada-ada aja. Tapi saudara, saya mau katakan bahwa iman yang seperti apa yang kita miliki. Iman yang kita harus miliki, yang harus kita punya sebagai wanita beriman adalah iman yang mengalahkan dunia. Apa sih Pastor Vanda iman yang mengalahkan dunia? Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang berpegang teguh hanya kepada Yesus Kristus. Iman yang mengalahkan dunia yang berpegang kepada Yesus Kristus tidak akan dapat digoncangkan walau apapun yang terjadi. Sebab kita tahu bahwa iman kepada Tuhan itu akan membawa kita melihat mujizat. Kita nggak akan goncang terhadap apapun juga. Iman yang kita miliki tidak akan goncang terhadap apapun juga. Kenapa? Karena kita tahu bahwa iman yang kita miliki yang berpegang pada Yesus, iman itu akan selalu mempertemukan kita dengan mujizat-mujizat Tuhan. Amin. Iman yang kita miliki akan membawa hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, ini yang harus kita pegang dalam kehidupan kita ibu-ibu. Ini sebuah rahasia besar di dalam Filipi pasal 1 dikatakan ini adalah rahasia besar yang harus kita tahu di dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus punya iman kita kepada Yesus memiliki pengharapan akan kemuliaan. Wow, luar biasa. Iman kita kepada Yesus memiliki apa? Pengharapan dan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai iman kita tukar dengan apapun juga. Karena iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang mengalahkan dunia. Oleh sebab itu saya katakan tadi, jangan menukar iman kita kepada Yesus Kristus dengan pendapat atau jalan kita sendiri. Mengambil jalan kita sendiri. Contoh saudara, saya mau konseling, bertemu, bercerita, berbicara kepada banyak sekali ibu-ibu, keluarga. Dan ada beberapa ibu-ibu yang bilang begini sama saya, Pastor, pokoknya saya mau ambil jalan ini. Saya mau atur dia harus begini, ya begini, begini, begini. Saya bilang, coba kamu doa, tanya Tuhan, apakah jalan itu yang harus kamu ambil? Enggak Pastor, Pastor kan enggak ngalamin kayak saya. Bagaimana saya rasa sakit loh. Saya melihatnya sendiri, saya menyaksikannya sendiri apa yang terjadi. Itu sakit sekali. Dan saya bilang, tetapi jalan yang kamu ambil, yang kamu sodorkan ini bukan jalan yang terbaik. Saya bilang, ntar kamu akan kecewa dengan hal ini. Dia bilang, enggak. Saya bilang, kamu masih percaya bahwa Tuhan sanggup? Kamu masih percaya enggak bahwa Tuhan bisa menolong kamu? Dia bilang, saya percaya sama Tuhan, tetapi gemes. Saya bilang, katanya bahwa lambat sekali itu akan terjadi. Maka dia mengambil jalan yang dia pilih. Dan ketika dia mengambil jalan yang dia pilih, dia bertemu dengan kesulitan-kesulitan. Kesulitan yang dibuat oleh diri sendiri. Saudara, ketika kesulitan-kesulitan ditemui, ketika mengambil jalan sendiri yang disalahkan siapa? Tuhan. Kok Tuhan gak dengar doa saya? Padahal saya udah rajin loh ikut GWF. Saya rajin loh ikut ini, saya melayani loh, saya begini loh, saya begitu loh. Padahal dia tidak
mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia mengambil jalannya sendiri. Dia mengambil tindakan imannya sendiri. Sebenarnya iman kepada Yesus Kristus, mestinya kita tanya, apa yang Tuhan mau? Tuhan mau katakan apa dengan masalah yang saya hadapi saat ini? Dan mestinya jalan itu yang harus kita ambil. Karena saya percaya ketika kita mengambil jalannya Tuhan, saya percaya iman yang kita mengikuti jalannya Tuhan akan membawa kita kepada pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Sekalipun mungkin jalannya tidak seperti yang kita inginkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memilih untuk memiliki iman kepada Tuhan, kita pasti akan stay terhadap di mana Tuhan ingin kita menanti janji Tuhan. Kalau iman kita yang kita miliki itu sumbernya kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan stay menanti janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan saudara, kita bertindak di luar iman yang mestinya. Jangan kita berkata bahwa Tuhan biar saya yang bertindak. Biar saya aja yang melakukan ini. Kalau Tuhan lama saya aja yang melakukan ini. Saya mau katakan sekali lagi buat kita. Ketika kita mengambil tindakan kita sendiri dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Kita sedang bilang begini kepada Tuhan. Saya lebih tahu loh dari Tuhan. Saya lebih bisa loh daripada Tuhan. Tapi saat ini saya mau katakan kepada kita setiap wanita. Jangan pernah menukar iman kita kepada Tuhan dengan jalan-jalanmu sendiri. Jangan pernah menukar iman kita kepada Tuhan dengan kesombongan kita sendiri, dengan keegoisan kita. Tapi kita mau datang kepada Tuhan dengan iman yang mengalahkan dunia. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, yang kita tahu bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Apapun itu, baik dalam hubungan, baik dalam soal kesehatan, dalam soal ekonomi, saya percaya bahwa ketika iman yang mengalahkan dunia itu iman kepada Yesus Kristus kita miliki dalam hidup kita, engkau akan menjadi wanita yang luar biasa di hadapan Allah. Yang pertama yang dimiliki oleh wanita yang beriman adalah memiliki iman. Yang kedua, wanita yang beriman tidak takut. Wanita yang beriman tidak takut. Wah, itu benar, Pastor. Saya bilang benar. Itu wanita, kita semua sekarang emansipasi. Tidak boleh takut. Jadi berhadapan dengan suami pun tidak boleh takut. Suami macam-macam, sikat juga. Saudara, bukan seperti itu yang saya maksudkan. Tetapi saudara, yang saya mau katakan bahwa kita tidak boleh takut. Wanita yang beriman tidak takut. Karena apa? Karena kita mempunyai sosok pribadi, yaitu Yesus, yang kita takuti di dalam kehidupan kita. Yang kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang kita ikuti adalah Yesus itu sendiri. Dialah yang harus kita takuti dalam hidup kita. Rasa takut yang besar kita kepada Tuhan akan mempersempit rasa takut manusia kepada hal-hal yang dihadapi. Saudara, keberanian itu bukannya tidak ada rasa takut. Tetapi keberanian itu adalah kita mampu menguasai rasa takut itu
dan kemampuan itu hanya dikerjakan oleh iman kita kepada Tuhan. Supaya kita punya keberanian terus-menerus di dalam Tuhan. Saya mau katakan bahwa kita harus tetap berpegang kepada Tuhan dan tetap berpegang kepada firman-Nya. Saya memberikan contoh di dalam Alkitab, di dalam seorang wanita yang menjalani kehidupannya dengan keberanian yang dari Tuhan. Esther, saudara. Esther ini kita sudah tahu bersama bagaimana cerita Esther. Esther bersaing dengan wanita-wanita yang lain. Dari mana Esther berasal? Dia, saudara, berasal dari keluarga yang keluarga Yahudi, bahkan dia datang dari seorang anak yatim piatu. Tapi dia mau bisa bersaing, punya keberanian untuk bersaing dengan wanita-wanita yang lain pada saat itu. Bahkan ketika Esther terpilih menjadi ratu, dia bukan habis perkara, saudara, tetapi dia berhadapan dengan dilema kehidupan yang ada. Di mana bangsanya akan dihancurkan, bangsanya akan dibunuh. Saudara, pada saat itu saudara, Esther berdiri di posisi yang sangat tidak menyenangkan. Bahkan saudara, untuk berbicara kepada pamannya, dia sudah tidak sanggup lagi. Tapi apa yang dia lakukan, sebuah keberanian yang luar biasa yang dia lakukan adalah ketika dia datang kepada Tuhan di dalam doa dan puasanya, karena dia tahu bahwa Tuhan yang mampu memberikan keberanian itu di dalam hidupnya untuk dia berhadapan dengan sebuah kenyataan yang ada. Dia datang kepada Tuhan di dalam doa dan puasanya. Esther mungkin berkata, kalau Wasti tidak mau mengikuti apa yang raja katakan, Wasti dibuang oleh raja. Apa jadinya dengan saya? Apakah saya cuma akan dibuang? Ataukah mungkin lebih buruk dari itu, yaitu dibunuh? Di tengah-tengah kegalauan dan ketakutan yang ada, Esther mengambil keputusan untuk maju dengan berani, dengan kekuatan Tuhan. Esther berkata, bahwa dia tidak mau untuk ketakutan itu membelenggu dan membunuh impiannya. Dia terus maju dan terus maju. Dia melumpuhkan semua segala ketakutan itu. Dan dia maju dengan caranya Tuhan. Dengan keberaniannya Tuhan. Esther datang kepada Tuhan di dalam doa. Dia berkata, dia menaruh semua kehidupannya di tangan Tuhan. Esther menaruh hidupnya semua di tangan Tuhan. Dengan kata lain begini, Esther sedang membiarkan Tuhan memutuskan hasilnya. Aku taruh nih Tuhan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan hasilnya. Dan saudara, itulah yang membuat dia berani. Rasa takut adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia pada saat ini, saat yang kita hadapi. Apalagi ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tampaknya mustahil dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan kepada kita, ibu-ibu yang ada, jangan biarkan rasa takut itu melumpuhkan hidup kita. Datang kepada Tuhan dan cari keputusan Tuhan dalam kehidupanmu. Dengan keberanian engkau datang kepada Tuhan. Keberanian darah anak domba Allah buat engkau berani datang kepada Tuhan. Dan bertanya kepada Tuhan tentang kehendaknya. Dan biarkan Tuhan memutuskan apa yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan percayalah bahwa segala keputusan Tuhan di dalam hidupmu adalah yang terbaik. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidupmu. Inilah alasan yang kita miliki untuk memperoleh keberanian. Alasan kita cuma satu, bahwa kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita.
bahwa Tuhan yang pegang kendali daripada semuanya. Oleh sebab itu, jangan engkau takut, karena Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Wanita yang beriman memiliki keberanian percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, wanita yang beriman selain memiliki iman, memiliki keberanian, wanita yang beriman memiliki Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Seberapa penting Roh Kudus itu bagi kita ibu-ibu? Bagi saya, Roh Kudus itu sangatlah penting. Kenapa sangat penting? Karena saya tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Ketika kehidupan kita, kehidupan ibu-ibu, wanita dipenuhi dengan Roh Kudus, percayalah, pada saat itulah kita dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Kita dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kepenuhan Allah ada di dalam hidup kita, kita tidak akan takut, kita tidak akan loyo, kita tidak akan gentar menghadapi apapun juga. Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Maria dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Saya tahu saudara pada saat Maria menerima pernyataan Roh Kudus, sebagai seorang yang belum bersuami, tentu berat baginya. Tapi saudara, dikatakan pada saat dia menerima kehendak Allah itu, bukan lagi kemampuannya sendiri yang sehingga dia dapat mengambil mandat daripada kerajaan Allah, tetapi Roh Kudus yang diberikan kepadanya. Roh Kudus itu memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahkan Elisabet dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, kita di dalam kehidupan ini membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita kekuatan, menolong kita di dalam segala kesesakan. Milikilah Roh Kudus itu di dalam kehidupanmu ibu-ibu. Kenapa? Padahal engkau kan sebagai seorang penolong. Dikatakan wanita itu adalah penolong bagi pasangannya. Tapi kenapa kita membutuhkan Roh Kudus? Saudara akan bisa menjadi penolong yang benar di dalam kehidupan ini. Saudara akan menjadi penolong yang berfungsi dengan benar ketika Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Karena engkau tidak bisa melakukan semuanya tanpa Roh Kudus memberikan kekuatan. Karena dia adalah Roh penolong. Tuhan berkata bahwa wanita adalah penolong. Padahal di satu sisi wanita adalah wanita dikatakan bahwa makhluk yang lemah. Tapi kenapa dia adalah penolong? Karena Tuhan tahu memang secara manusia engkau adalah manusia wanita yang lemah, dikatakan lemah. Tetapi engkau punya kekuatan yang sangat luar biasa. Yaitu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membukakan segala sesuatu yang tertutup. Dia akan membukakan segala sesuatu yang tersembunyi sebelumnya. Dan dia akan tetap memberikan juga penghiburan di dalam setiap kehidupan kita. Saya mengalami Roh Kudus itu begitu sangat penting di dalam kehidupan saya. Saudara, pada saat saya sakit, pada saat itu saudara saya sudah berkata seperti begini, Tuhan, apalagi yang harus saya buat? Saudara percaya dong ya, kalau saya pasti berdoa.
Saudara percaya kalau saya juga pasti baca firman Tuhan. Dan saudara percaya juga bahwa saya pasti ngucapin firman Tuhan. Tapi ketika saya sakit, saya tidak seolah-olah apa yang saya tahu, apa yang saya ucapkan tidak berfungsi sama sekali, seolah-olah seperti itu. Dan pada saat itu, Roh Kudus bicara bagi saya bahwa kekuatan untuk menghidupkan firman itu adalah kekuatan daripada Roh Kudus. Maka saya berkata kepada Tuhan pada saat itu. Pada saat saya sakit, saya katakan kepada Tuhan, Roh Kudus, firman yang saya tahu, firman yang saya baca, firman yang saya dengar, hidupkan itu di dalam kehidupan saya. Biar meteraikan itu menjadi kebenaran yang dapat mengubahkan, kebenaran yang dapat menyembuhkan. Pada saat itu, saudara, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Saya mengalami Tuhan jamah kehidupan saya. Saya mulai merasakan, mulai ada pemulihan. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Saudara, saya mau katakan kepada kita, ibu-ibu yang ada pada saat ini. Ketika engkau tidak tahu apa yang harus engkau perbuat, mintalah Roh Kudus. Karena dia adalah kekuatan yang supernatural yang diberikan oleh Tuhan. Dia adalah pribadi Allah sendiri yang mau menolong kita. Yang mau menghidupkan kebenaran itu dalam hidup kita. Yang mau menuntun kita kepada arah yang benar. Roh Kudus itulah satu-satunya yang harus kita miliki dalam hidup kita. Apalagi pada dunia sekarang ini. Kita butuh kekuatan Roh Kudus. Engkau tunduk kepada suami, engkau tidak bisa dengan kekuatanmu. Engkau bisa hormat terhadap suamimu bukan dengan kekuatanmu, ibu-ibu. Engkau mengurus anak-anakmu tidak lagi dengan kekuatanmu, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Engkau akan melihat apa yang engkau buat itu sangatlah berbeda. Mintalah Roh Kudus untuk hadir, untuk engkau terus miliki di dalam kehidupanmu sebagai wanita yang beriman. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang kalau saya bisa sampaikan kepada kita semua pada saat ini. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa kepada orang-orang tertentu dan dalam kehidupan saya. Tapi saya cuma mau anjurkan kepada kita, saya mau katakan kepada kita semua wanita-wanita yang ada pada saat ini. Apapun keadaan, engkau adalah wanita yang beriman. Engkau memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Engkau memiliki keberanian karena Allah ada bersama-sama dengan engkau. Dan engkau memiliki Roh Kudus sebagai penolong dalam hidupmu. Jangan pernah takut wanita beriman. Teruslah bangkit karena Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Amin. Saya percaya bahwa dimanapun ibu-ibu GWF yang ada pada saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, kita semua mengalami Tuhan dan mengalami jamahan Tuhan dan mengalami kebenaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu dan saya akan berdoa berkat juga untuk mengakhiri GWF kita pada siang ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu dan kami percaya firman-Mu itu membangkitkan kami kembali sebagai wanita-wanita yang beriman. Untuk kami bangkit Tuhan. Untuk kami terus berani karena kami memiliki Tuhan. Dan kami terus penuh dengan Roh Kudus di dalam setiap kami. Karena kami tahu itulah kekuatan kami, yaitu kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Karena kami tahu bukan lagi kami, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami lewat kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran ini Bapa. Dan kami mau akhiri untuk GWF kami pada siang hari ini. Terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah hasil-hasil yang engkau kerjakan dengan tanganmu. Apa saja yang engkau sentuh dengan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang dan menjemput. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai ketemu.